Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat di dalam bumi. Energi tersebut merupakan sisa energi panas dari proses pembentukan bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan jenis energi dari dalam bumi lainnya, energi panas bumi tersebar paling merata dan memiliki potensi yang sangat besar. Energi panas bumi tersimpan dalam suatu sistem panas bumi, yaitu sistem perpindahan panas dari dalam bumi ke permukaan. Berdasarkan kandungan energinya, terdapat 3 jenis sistem panas bumi, yaitu sistem panas bumi berentalpi tinggi, menengah, dan rendah. Sistem panas bumi berentalpi tinggi umumnya memiliki sumber panas yang berasal dari magma. Energi panas dipindahkan ke lingkungan sekitarnya oleh air hujan yang mengikuti siklus hidrologi. Kemudian kita dapat mengekstraksi energi panas yang dibawa oleh air atau uap untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk membangkitkan tenaga listrik. Masih banyak lagi manfaat energi panas bumi, antara lain sebagai pemanas atau pendingin dalam proses industri, termasuk di dalamnya proses pembuatan energi terbarukan lainnya seperti etanol dan hidrogen. Energi panas bumi juga telah dimanfaatkan dalam pertanian dan perikanan. Bahkan sudah lama manusia memanfaatkan mata air panas yang termineralisasi untuk mandi dan terapi kesehatan. Sistem panas bumi yang bertemperatur tinggi, di mana reservoirnya bersuhu lebih dari 225 derajat Celcius, dijumpai pada wilayah-wilayah dengan anomali gradien panas bumi yang tinggi, yang dicirikan oleh aktivitas tektonik dan kegunung apian seperti Indonesia. Sebagai bagian dari cincin api Pasifik, Indonesia memiliki sekitar 24.000 megawatt atau 40% dari potensi panas bumi dunia. Potensi tersebut tersebar pada sekitar 250 lokasi. Selain itu, saat ini Indonesia telah memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi pada 14 lapangan yang terletak pada medan vulkanik dengan kapasitas terpasang 2.176 megawatt. Sistem panas bumi bertemperatur tinggi menampakkan tanda-tanda di permukaan seperti mata air panas, kolam-kolam air panas, serta fumarol. Selain berfungsi sebagai petunjuk daerah prospek, fenomena-fenomena tersebut juga menjadi daya tarik wisata. Energi panas bumi memiliki banyak keunggulan. Energi panas bumi lebih ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan oleh rendahnya emisi dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel padat dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sangat tidak signifikan dibandingkan emisi-emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Energi panas bumi bersifat berkelanjutan dan terbarukan karena sumber panasnya berumur panjang. Selama proses internal di dalam bumi masih aktif, maka kita masih memiliki sumber energi panas bumi. Energi panas bumi bersifat terbarukan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Air hujan yang mengangkut panas dari dalam bumi secara alamiah mengikuti siklus hidrologi. Di samping itu, penginjeksian fluida yang telah diekstraksi tenaganya kembali ke dalam reservoir panas bumi menjamin terjaganya kesetimbangan panas dan massa di dalam sistem panas bumi. Ketersediaan energi panas bumi yang bersifat lokal, tidak tergantung pada musim dan cuaca, menjadikan pasokan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi bersifat stabil, handal, dan dapat menanggung beban dasar kebutuhan listrik.
Dalam hal pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik, saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.176 MW. Angka tersebut masih kurang dari 10% dari total potensi yang kita miliki. Secara geografis, Indonesia yang berupa negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim. 2/3 luas teritorinya adalah perairan. Jumlah pulaunya sekitar 17.000, di mana sebagian besar adalah pulau-pulau kecil. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana-bencana geologi. Dampak dari bencana-bencana tersebut dapat menjadi lebih parah dengan adanya perubahan iklim. Oleh sebab itu, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca guna memitigasi perubahan iklim. Hal ini menjadi kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional oleh Indonesia untuk dunia. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kita harus melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dengan memacu pengembangan potensi energi-energi bersih seperti panas bumi. Dengan pemanfaatan energi panas bumi sekitar 2.000 MW saja, kita sudah dapat mereduksi emisi CO2 sekitar 11 juta ton per tahun. Penggunaan energi lokal seperti panas bumi juga berarti penghematan devisa. 1 MW listrik yang dihasilkan dari panas bumi setara dengan energi yang dihasilkan dari 47 barel minyak bumi per hari. Sebagai gambaran, dengan asumsi harga minyak per barel adalah $60 Amerika, maka penggunaan 2.000 MW energi panas bumi dapat menghemat devisa sekitar $2 miliar Amerika. Kita juga perlu meneliti lebih lanjut potensi kandungan mineral-mineral yang terbawa oleh fluida panas bumi. Banyak di antaranya yang mungkin dapat kita ekstraksi guna mendukung pengembangan industri maju. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat ganda dari pengembangan panas bumi, yakni memperoleh energi lokal yang bersih dan terbarukan dan mineral-mineral berharga. Dengan besarnya potensi yang kita miliki, maka tugas kita adalah meningkatkan daya saing energi panas bumi terhadap energi-energi tak terbarukan. Di sisi hulu, kita perlu meningkatkan resolusi eksplorasi untuk meningkatkan kepastian sumber daya. Sedangkan di sisi hilir, kita perlu mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi energi. Tentu saja, upaya-upaya tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang adil terhadap energi lokal yang unggul seperti panas bumi dan tata kelola yang menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang terkaya akan panas bumi, bila kita mengedepankan ilmu pengetahuan dalam mengelolanya, saya optimis Indonesia dapat menjadi rujukan dunia dalam kepanas bumian.